Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu. Dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya, tadi saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi salat di musola situ. Lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi. Nah, ini kejadiannya kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan, tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak. Tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi
mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai, selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Saudara sekalian, apa sesungguhnya terjadi? Sekarang kita baca bagaimana Komnas HAM dan berbagai lembaga-lembaga yang concern dengan hukum dan HAM, hak asasi manusia, sudah mulai bersuara. Ini diduga kuat ada abuse of power, ada penyimpangan kekuasaan, ya. Jadi ada abuse power dan sudah banyak suara-suara yang menuntut dibentuknya tim pencari fakta, tim mencari fakta yang independen, yang bebas dari intervensi kekuasaan. Kita bagaimana tunggu berikutnya, mudah-mudahan Allah semakin buka lagi. Allah buka lagi bagaimana kekuasaan sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Karena kalau dikuntit, harusnya yang menguntit itu tidak ketahuan, harusnya. Tapi ini kalau mereka menguntit, malah yang ada terjadi pembantaian, pembunuhan. Jadi tidak menguntit lagi. Lagi kalau orang Balang mengatakan, para ahli hukum, atas dasar apa Habib dikuntit? Kejahatan apa? Ini kan cuma dituduh melakukan pelanggaran protokol dan sudah membayar denda, ya kan? Jadi tidak ada pasal-pasal, tidak ada alasan logik yang membenarkan penguntitan terhadap Habib. Tidak boleh, tidak ada. Dan diperlakukan seperti itu. Kalau dikatakan bahwa karena diduga akan mengerahkan massa pada pemeriksaan tanggal Senin, tanggal 7. Ya, orang Habib sedang keluar Jakarta. Ini posisi kilometer 50 dari Jakarta menuju Cikampek. Ya, dari Jakarta menuju, itu artinya keluar Jakarta. Dan seperti penjelasan dari EPI, bahkan boleh ketahui itu pengajian keluarga inti di Kerawang. Ya, kita tunggu, semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan yang lain. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini ya, Dek. Iya, ntar kamera itu dalamnya. Ini mobil 6 Laskar Syuhada FPI yang mengawal Habib Rizik. Beginilah kondisinya. Nah, ini kondisi luarnya. Tuh, pecah semua. Nggak boleh sentuh, hanya dilihat, direkam. Tuh, hancur semua. Tempat minum yang bekas lama masih ada tuh, masih disimpan. Ini bekas peluru. Banyak hancur. Tuh, banyak hancur. Ini udah dari sana ya, dia kalau mau Bekas peluru. Banyak bekas peluru yang ditandain angka-angka itu, semua bekas peluru. Ada angkanya, ada 1, 2, 3 sampai 5 peluru. Don't touch but see only. Saya nggak mau bilang ini dagelan atau bukan, rekayasa atau tidak, tapi ketika besoknya akan digelar sidang pertama kali tentang KM 50, pengacara kuasa hukum keluarga korban, teman kita, Aziz Yanuar, itu tidak hadir. Lalu kepada wartawan mengatakan, saya nggak mau hadir, itu sidang dagelan, kata Aziz Yanuar, bukan kata Edi Mulyadi. Tapi memang lucu banget, kadang-kadang saya berpikir Sri Mulat pun bisa, udah tutup memang ya, udah kalah. Sekarang yang ngetop-ngetop yang lucu-lucu siapa? Jadi para pelawak kita, komedian kita itu bisa pensiun dini, gulung tikar karena kalah lucu ya dengan para politikus dan para penyelenggara negara. Misalnya hari-hari ini sidang, bagaimana mungkin untuk sebuah peristiwa 6 laskar, pelakunya hanya 2 orang.
polisi. Dan pasal-pasal itu yang menyebut polisi ya. Polisi menyebut bahwa yang membunuh polisi, ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Oke? Tapi selama proses, satu pun tidak ada yang ditahan. Padahal ancaman 10 tahun. Terlepas pasal-pasalnya beliau lebih paham. Pasal-pasal yang juga diseludupkan supaya seringan-ringannya, tetap aja ancaman hukuman 10 tahun, tapi tidak ditahan. Padahal saya bolak-balik diperiksa polisi, teman-teman mengatakan, tenang insya Allah lu nggak ditahan. Karena apa? Karena ancaman hukumannya, tapi 5 tahun juga begitu ya. Gitu ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun, polisi penyidik berhak menahan. Tapi ini ancaman 10 tahun tidak ditahan. Bandingkan dengan Habib Rizik yang tuduhannya alhamdulillah saya sehat. Itu berbohong dianggapnya. Padahal waktu Habib ngomong alhamdulillah saya sehat, itu dia tidak bisa disebut bohong. Karena walaupun kemudian terbukti hasil swabnya itu positif, waktu beliau ngomong itu dia belum melihat hasil swabnya. Kecuali dia lihat, wah gue positif nih, tapi gue simpen aja, alhamdulillah saya sehat. Itu bohong. Tapi kalaupun itu disebut bohong, kenapa Anda 4 tahun? Padahal disebut menimbulkan keonaran yang oleh majelis hakim, keonaran itu terjadi di dunia media sosial, ribut di medsos. Padahal ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Kembali ke soal kasus ini, kasus KM50. Fadil Imron mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar, tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak, jumlahnya bukan belasan, puluhan, pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh, yang konon katanya sedang mengawal vaksin, tapi rajin juga mengawal vaksin, hampir ke situ. Jadi jumlahnya puluhan, bos. Jumlahnya puluhan, dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam belaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu, nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba, ya teroris. Nah, malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan ke sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada musik. Kalau dulu kan cuma gini aja, keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, lodak. Karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, ditembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal pelek doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil? 4 orangnya. Karena nggak muat, 6 orang. Lalu kalaupun kalau mau dijejel-jejelin gitu, kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imron ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh, 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur, di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imron bohong. Tapi apakah Fadil Imron ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Jadi kembali ke soal pengadilan tadi, ya ini pengadilan rekayasa. 2 orang pelakunya tidak ditahan. Lalu yang jadi pembelanya polisi, saksi-saksinya sebagian besar polisi. Ini kan hanya memenuhi asas formalitas saja, supaya seolah-olah memenuhi keadilan masyarakat. Ini sudah kita proses, nanti vonis, nanti kalau Ahmad Ozinuddin bunyi lagi, Ahmad lu kurang kerjaan, ini kan udah divonis. Kurang kerja, Edi lu kurang kerjaan. Jadi gitu bos. Jadi kalau ditanya ya persis seperti kata Profesor Suteki, ini SSK, suka-suka kami, suka-suka mereka. Gua mau begini, gue yang kuasa, mau apa lo? Lo ribut mulu, lama-lama gue tangkap lo. Lo bunyi berisik mulu, lama-lama gue tangkap. Gue yang kuasa, lo mau apa? Nah, kalau Pak Kiai di sini bunyi ya, walaupun tadi beliau tadi ya, saya sudah hampir pada sampai kesimpulan, mohon maaf dengan segala hormat, nggak laku. Ayat, hadis, nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada mereka, mohon maaf, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, nggak laku. Mereka nggak peduli bos, nggak peduli. Saya dengan mata kepala saya sendiri, aksi terakhir demo besar sebelum pandemi itu 18 Desember. Saya sebagai wartawan meliput di perapatan Jalan Majapahit yang depan Setnek.
Itu ternyata saya juga baru tahu hari itu, bahwa saya kira gas air mata itu bisa dilontarkan bukan hanya lewat senjata, tapi ada alatnya kayak peluncurnya, sekaligus banyak gitu loh. Ada, dan itu yang nganter mobil peluncurnya ke depan dekat demonstran, di belakang itu motor-motor trail, 2 orang, satu pegang motor, satu lagi pegang satu dus isinya gas air mata untuk diantar ke sana. Lalu saya dengan mata kemarin, jarak saya hanya dari sini mungkin ke situ 5 meter, 8 meter. Itu komandan lapangan mengatakan dengan mulutnya, hajar, bantai, basmi mereka, bantai, bunuh mereka. Itu begitu, bos. Saya waktu itu saya lupa juga. Ya Allah, kalau gua ambil gambarnya enak juga nih. Nggak sempat, saya terkesima. Oh, dari bawah sudah ada instruksi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grup-grup WA, video-video waktu omnibus berapa, Bawaslu digepukin segala macam, itu ya doktrinnya begitu. Walaupun beliau akan mengatakan nggak bisa cuma perintah komandan, saya kan cuma perintah, tapi memang faktanya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.